Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi kuadrat. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung dengan channel saya, ada baiknya jika kalian subscribe dan tekan tanda loncengnya. Biar apa? Biar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya mengupload cara-cara praktis yang baru untuk menyelesaikan soal matematika. Dan silahkan kalian berselancar di channel saya karena sangat banyak cara-cara praktis penyelesaian soal yang sudah saya upload di channel ini. Dari Gunung Kidul, kota yang terkenal dengan wisatanya, saya sampaikan salam fungsi kuadrat. Ayo belajar jadi berkat. Belajar yuk, belajar. Banyak sekali aplikasi fungsi kuadrat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya ini. Ini adalah gambar suatu swalayan. Di swalayan banyak terjadi kegiatan perekonomian. Ada permintaan, ada juga penawaran. Nah, hukum penawaran dan permintaan sering dinyatakan dalam fungsi kuadrat. Ini adalah kegiatan membangun sebuah rumah. Jika keliling dari areanya itu sudah diketahui, maka kita sebenarnya bisa mencari ukuran terbaik agar didapat luas bangunan semaksimal mungkin dengan aplikasi fungsi kuadrat tentunya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan cari dan kita akan pelajari lebih lanjut di soal-soal berikut. Yuk kita kerjakan soal-soalnya ya. Sebelum kita mengerjakan soal-soal, ada hal yang harus kalian ingat, yaitu bahwa kata-kata maksimum, minimum, terluas, terkecil, dan semacamnya itu selalu terkait dengan yang namanya titik ekstrim. Yaitu apa rumusnya? Titik ekstrim masih ingat kan? Minus B dibagi 2A, minus D dibagi 4A. Maksimum tercapai jika A-nya adalah negatif atau lebih kecil dari 0. Kemudian minimum tercapai jika A-nya adalah positif atau lebih dari 0. Nah, kita akan mengerjakan soal yang pertama. Pak Heri hendak membuat kolam ikan berbentuk persegi panjang dan akan diberi pagar dengan kawat sepanjang 300 meter. Berapakah ukuran terbaik agar didapat kolam seluas-luasnya dan berapa luas maksimumnya? Adakah yang punya papa bernama Pak Heri? Yuk angkat jarinya yuk. Nah, kalau papamu Pak Heri coba tanyakan nih, bisa nggak ngerjakan soal ini? Ya, kalau nggak bisa kita bantu ya, kita kerjakan bersama-sama. Kita buat dulu sketsanya. Ini persegi panjang, lebarnya Y, panjangnya X. Untuk kelilingnya masih ingat nggak rumusnya? Ya, 2 panjang ditambah 2 lebarnya. Kelilingnya 300 kita sudah tahu ya dari soal. 300 sama dengan 2 dikalikan X panjangnya ditambah Y lebarnya. Nah, ini kedua ruas kita bagi 2 sehingga menghasilkan 150 sama dengan X ditambah Y. Y-nya sama dengan 150 dikurangi X. Luas rumusnya bagaimana? Panjang kali lebar. Nah, kita kalikan saja. Panjangnya adalah X, lebarnya adalah 150 dikurangi X. Sehingga kita dapatkan luasnya adalah 150X dikurangi X kuadrat. Perhatikan ini, A-nya berapa? A-nya negatif 1.
jos, pinter sekali, jos gandos. Kemudian B-nya berapa? Iya, B-nya 150. Nah, kita dapatkan A-nya adalah negatif sehingga nanti menjadi maksimum. Ya, harga itu menjadi maksimum atau nilainya maksimum. Nah, agar maksimum maka X-nya berapa? Rumusnya diingat untuk titik ekstrimnya ya. X-nya adalah minus B per 2A. Sehingga X-nya adalah minus 150 dibagi 2 dikalikan negatif 1. Hasilnya adalah 75. Sehingga kita dapatkan lebarnya adalah 150 dikurangi 75 sama dengan 75 juga. Jadi ukuran terbaik adalah panjang 75 meter dan lebarnya 75 meter juga. Luas maksimum yang ditanyakan adalah panjang kali lebar. Jadi 75 kali 75 sama dengan 5.625 meter persegi. Dah paham kan? Lanjut yuk. Soal yang kedua. Tarsan hendak membuat tempat persemaian tanaman berbentuk persegi panjang dan akan diberi pagar dengan kawat sepanjang 500 meter dengan satu sisi bagian panjangnya berbatasan dengan sungai. Bagian yang berbatasan dengan sungai tidak dipagar. Berapa ukuran terbaik agar didapat tempat persemaian seluas-luasnya dan berapa luas maksimumnya? Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Kita buat dulu sketsanya. Ini adalah sketsa persemaiannya. Lebar, panjang. Yang sebelah sisi, satu sisinya kita tidak hitung karena tidak diberi pagar. Dari soalnya seperti itu. Kita hitung kelilingnya. Kelilingnya berarti adalah panjang ditambah 2 kali lebar. Untuk keliling sudah diketahui berapa? 500. 500 sama dengan P ditambah 2L. Kita dapatkan P sama dengan 500 dikurangi 2L. Jadi luas adalah sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? P adalah 500 dikurangi 2L ya. Lebarnya L. Sehingga kita dapatkan luas adalah 500L dikurangi 2L kuadrat. Nah, luas maksimum itu akan dicapai saat lebarnya adalah L sama dengan minus B per 2A. Minus B. A-nya berapa toh ini? A-nya negatif 2. B-nya berapa toh ini? 500. Kita masukkan aja ke dalam rumusnya. Minus B jadi minus 500 dibagi 2A. Dibagi 2 kalikan negatif 2. 500 dibagi 4 karena minus dibagi minus positif ya. Ketemunya berapa? 125. Jadi lebarnya adalah 125 meter. Kemudian untuk panjangnya 500 dikurangi 2 dikalikan 125 ketemu 250 meter. Untuk luas maksimum yang ditanyakan, tinggal kalikan saja panjang kali lebarnya. Jadi 125 dikalikan 250. Ketemunya 31.250 meter persegi. Lanjut ya, soal yang ketiga. Pabrik PT Esiro sukses makmur memproduksi patolo dengan biaya produksi T kuadrat minus 200T ditambah Rp60.000 untuk tiap T satuan.
Berapakah biaya minimum untuk memproduksi barang tersebut? Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Dari soal diketahui bahwa biayanya adalah T kuadrat dikurangi 200T tambah 60.000. A-nya berapa? Masih ingat enggak? Iya, A-nya adalah 1. Betul. B-nya berapa? Oke, negatif 200. C-nya berapa? 60.000, betul. Kita hitung D-nya. Masih ingat enggak rumusnya? Berapa? B kuadrat minus 4AC. Oke, kita masukkan. B-nya adalah negatif 200 dikuadratkan, dikurangi 4 kalikan A, yaitu 1. C-nya 60.000. Tralala. Hasilnya berapa? Nanti cocokkan ya dengan hitungan saya ya. Jadi didapatkan D-nya adalah minus 200.000. Untuk mencari nilai minimumnya, itu sebenarnya kita mencari Y ekstrim. Jadi Y ekstrimnya adalah minus D per 4A. D-nya sudah kita hitung tadi, minus 200.000. Jadi minus dikalikan minus 200.000 dibagi 4A. A-nya adalah 1. Kita dapatkan berapa? 50.000. Jadi biaya minimum untuk memproduksi barang tersebut adalah 50.000 untuk tiap T satuan. Mengerti anak-anak? Lanjut ya dengan soal berikutnya ya. Ayo, siapa yang pengen bercita-cita jadi tentara? Ini saya beri ilustrasi foto tentara yang sedang melakukan suatu kegiatan. Keren banget ya mereka ya. Nah, kalian yang bercita-cita ingin jadi tentara, belajar yang baik agar tercapai ya. Saya doakan tercapai. Kita kerjakan sekarang soal keempat. Lintasan sebuah peluru yang ditembakkan dirumuskan dengan HT sama dengan 100 dikurangi 5T kuadrat. Dengan H dalam satuan meter dan T adalah detik. Berapa tinggi maksimum peluru bisa dicapai dan pada detik berapa? Kita kerjakan ya. HT sama dengan 100T dikurangi 5T kuadrat. A-nya berapa? Negatif 5, betul. B-nya berapa? 100, oke. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum T adalah sama dengan negatif B per 2A. Jadi ini X ekstrimnya. Kalau ada koordinat X ekstrim, Y ekstrim, maka ini yang X ekstrimnya. Kita masukkan rumusnya. Negatif B menjadi negatif 100 dibagi 2A. 2 kalikan negatif 5. Sama dengan 100 dibagi 10. Ketemu 10. Min dibagi min menjadi positif. Jadi ini adalah 10 detik. Kemudian tinggi maksimum peluru berapa ya? Kita bisa masukkan 10 ini ke dalam rumus. T-nya diganti 10. H10 sama dengan 100 dikalikan 10 dikurangi 5 kali 10 kuadrat. Tralala, berapa hasilnya? 1000 kurangi 500. 500 meter. Jadi tinggi maksimum peluru adalah 500 meter dan bisa dicapai dalam 10 detik. Soal yang kelima. Jarak terjauh jangkauan sebuah bola yang melesat oleh tendangan seorang pemain bola dirumuskan dengan persamaan dt sama dengan 40 dikurangi t kuadrat. Berapa jarak terjauh jangkauan bola tersebut?
Kita kerjakan bersama-sama ya. dt sama dengan 40t dikurangi t kuadrat. A-nya berapa A-nya? Negatif 1. B-nya berapa? 40. Oke, C-nya berapa ya? 0. D-nya kita hitung bersama-sama. B kuadrat min 4AC. B-nya kita masukkan 40 dikurangi 4 kalikan negatif 1 kalikan 0. Ketemu sudah. D-nya sama dengan 1600. Nah, jarak terjauh sesungguhnya kita mencari Y ekstrimnya. Jadi rumusnya adalah min D per 4A. Min D, D-nya 1600, jadi min 1600 dibagi 4 kalikan min 1. Ketemu sudah berapa? 400 nih. Jadi jarak terjauh jangkauan bola tersebut adalah 400 meter. Aha, pada video mendatang kita akan membahas tentang soal-soal dan penyelesaian persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti terus channel ini, jangan lupa bagi yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pada cara-cara praktis yang diupload pada channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.